The next day, later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik semua. Baik lagi dengan saya Kak Doni di channel Pasti Bisa. Nah, kalau kita kemarin udah ngebahas gitu ya 20 nomor pertama dari pembahasan PAT atau UKK atau PAS dari Mapel Kimia kelas 10 SMA. Maka untuk hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya untuk nomor 21 sampai 40 teman-teman ya. Jadi tetap stay tune di channel ini sampai selesai biar kamu bisa dapat gambaran nih kira-kira nanti ujiannya seperti apa gitu ya. Nah, sebelum lanjut, sok teman-teman yang belum subscribe akun ini mangga langsung di subscribe supaya nanti di next video kamu udah bisa langsung dapat notifikasi secara langsung gitu ya. Karena nanti insya Allah akan ada pembahasan juga mapel matematika wajib sama fisika juga insya Allah gitu ya. Oke, kita langsung aja untuk nomor 21 teman-teman ya. Oke, nomor 21 sebanyak 4 liter CH4 atau metana ini ya dibakar habis dengan gas oksigen sesuai persamaan berikut. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, volume air yang dihasilkan adalah berapa gitu ya. Yang diketahui 4 liter CH4 teman-teman ya, gitu ya. Nah, lihat teman-teman, perhatikan reaksinya. Jadi kalau kita dikasih kayak gini nih, cek dulu reaksinya apakah dia sudah setimbang atau belum gitu ya. Jika belum, maka kita perlu setimbangin dulu nih. Nah, tapi kebetulan untuk reaksi di soal ini udah setimbang. Apa buktinya ya? Buktinya adalah jumlah atom di sisi kiri ini sudah sama kayak jumlah atom di sisi kanan. Cek aja tuh. Di sini ada 1C, ini juga ada 1C. Di sini ada 4 atom H. Ini juga ada 4 ya. 2 kali 2 kan 4 nih. Di kiri ada 4 atom O. 2 kali 2 4. Di sini ini 2, ini juga 2. Jadi kalau tambahin kan 4. Artinya reaksi ini sudah setara dan nggak perlu kita setarain lagi gitu ya. Nah, teman-teman semua, karena kita diketahui volume gas dari CH4 ini dan diminta mencari berapa volume uap air di sini atau H2O ini, maka kita bisa memakai hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac teman-teman ya. Dimana dia bilang perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing gasnya. Nah, jadi ya udah nih, ini aja rumusnya. Volume CH4 gitu ya dibagi volume H2O sama dengan koefisien CH4 per koefisien H2O. Nah, kan tadi volume CH4-nya kan 4 liter ya di sini ya. Ini 4 liter. Ini yang ditanyain volume H2O-nya. Nah, koefisien CH4 itu yang mana sih? Yang sebetulnya angka yang nempel ke CH4 ini ya. Cuma karena dia 1, dia nggak ditulis nih. Karena dia nggak ditulis artinya di sini 1 sebetulnya. Nah, kalau di sini H2O itu koefisiennya 2 ya, maka dia ke sini 2. Nah, udah plus seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita sebetulnya ini saya persingkat ya langkah-langkahnya ya. Kalau kamu misalnya bingung kenapa kok jadi kayak gini, kamu bisa memakai kali silang ya. Jadi volume ini kali ini kan 1 ya, sama dengan 4 kali 2 gitu ya. Nanti akan ketemu angka yang sama teman-teman gitu ya. Kan kalau ini kali ini kan jadinya 1 volume H2O ya, sama dengan 4 kali 2 8. Sama kayak ini teman-teman hasilnya. Gitu, jadi nomor 21 ketemunya 8 liter. Nah, lanjut teman-teman, nomor 22, sebanyak 8 liter gas propana dibakar habis dengan gas oksigen menurut persamaan berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapa volume gas CO2 yang dihasilkan gitu. Nah, sama kayak yang sebelumnya tadi nomor 21, kita cek dulu nih apakah reaksi di sini itu sudah setimbang atau belum teman-teman. Nah, kebetulan di sini reaksinya belum setimbang ya. Nah, lihat aja nih di sini ada 3 atom C, sedangkan di sini baru 1 C kan, makanya ini belum setimbang. Hati-hati ya, kamu jangan langsung kerjain, tapi disetimbangin dulu ya, kayak gitu.
Makanya di sini kita prosesnya menyetimbangkan dulu nih. Kayak yang sebelumnya tadi, di pembahasan sebelumnya, untuk H dan O kita akhirkan penyetimbangannya. Kita fokus ke selain H sama O dulu nih. Makanya pada konteks ini kita setimbangkan atom C dulu teman-teman. Karena di sini di sisi kiri itu ada 3 atom C, maka di kanan pun juga harus ada 3 atom C. Maka reaksinya itu yang tadi di sini nggak ada apa-apa, kita munculkan angka 3 teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kan ini udah jadi 3 atom C menjadi juga 3 atom C ya. Artinya di sini atom C-nya udah setara. Terus yang kedua, kita setarakan yang atom H-nya teman-teman. Gitu. Karena di sini itu ada 8 atom H, maka di kanan pun juga harus ada 8 atom H teman-teman. Nah, kan di kanan itu kan cuma H kan cuma di sini nih. Nah, biar nanti di sini jadi 8H, mau nggak mau harus kita munculkan koefisien 4 di sini teman-teman. Kan kalau 4 kali 2 8 ya. Membuat yang di kanan menjadi 8 atom H sama dengan yang di kiri 8 ini. Oke, sampai di sini C setara, H setara, tinggal O sekarang teman-teman. Nah, lihat. Di sisi kanan dari reaksi ini itu ada 10 atom O. Dia 6 dari yang ini, 3 kali 2 kan 6 ya, ditambah dengan 4 kali 1 kan 4 juga, jadi 6 tambah 4 ada 10 atom O. Makanya nanti yang di kiri ini juga harus ada 10 atom O juga nih gitu ya. Makanya biar ini jadi 10 atom O, kita munculkan koefisien 5 di depan sini nih teman-teman. Karena kalau 5 kali 2 kan 10 ya. Oke, ini udah setara reaksinya. Gampang banget saya kira cara menyetarakannya, dan kamu tentu udah bisa semua gitu ya. Ini cuma ngingetin aja ke kamu-kamu yang mungkin belum tahu atau belum bisa dan barangkali yang lupa gitu. Nah, kita lanjutkan. Ini reaksi yang tadi udah kita setarakan teman-teman ya. Berikutnya kita memakai hukum Gay-Lussac lagi seperti nomor 21 tadi. Perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing gasnya. Kan tadi kita dikasih model 8 liter gas propana ya. Nah, seperti ini. Yang diminta adalah volume gas CO2 di sini. Oke. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisiennya ya. Yang bersesuaikan. Ini 8 liter tadi. Nah, koefisien C3H8 itu 1 ya. Sedangkan koefisien CO2 tadi kita dapat 3 setelah setara. Kita kali silang, maka ketemulah nanti volume H2O nya 24 liter teman-teman ya. Itu ya. Bisa semua ya insya Allah ya. Kita lanjutkan nomor 23. Pada pembakaran sempurna 10 ml suatu campuran gas metana atau CH4 dan gas etana atau C2H4 gitu ya. Dihasilkan 12 ml gas karbon dioksida atau CO2. Semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka komposisi campuran tersebut adalah, oke teman-teman. Pertama, perhatikan kita harus bisa membuat persamaan reaksinya ya. Jadi caranya sama kayak nomor 22 tadi tuh. Ini ada 2 gas, metana sama etena. Nanti kamu akan belajar lebih banyak ini di materi hidrokarbon di bab berikutnya. Di kelas ya di bab berikutnya ya teman-teman ya. Terus jadi kalau dua ini CH4 sama C2H4 kan dia reaksinya reaksi pembakaran ya teman-teman ya. Ingat aja nih kalau dia dibakar ya pasti dia ada O2 nya teman-teman. Makanya di sini CH4 tambah O2 karena dia merupakan reaksi pembakaran gitu ya. Dan dia akan menjadi CO2 dan H2O. Pasti setiap suatu gas hidrokarbon kayak CH4 atau metana, etena, etana, propana seperti itu, kalau yang dia memiliki atom C sama H, kalau dia dibakar dengan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Pasti gitu teman-teman. Yang membedakannya paling cuma koefisien di sini gitu ya. Itu aja.
selebihnya sama nanti. Nah, sekarang kita buat permisalan ya. Misalnya volume CH4 itu kita misalkan A ml. Maka untuk volume etennya adalah 10 min A ml teman-teman. Karena kan tadi 10 di sini kan merupakan campuran kedua gas ini ya. Artinya kalau CH4-nya A liter, maka C24-nya 10 min A ml teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke sini, kita pakai yang ini nih. Yang reaksi pertama, CH4 tambah 2O2 menjadi yang ini. Oh ya, nanti cara menyetarakannya seperti nomor 22 tadi teman-teman ya. Jadi kalau belum bisa dibuka lagi tuh yang nomor 22. Cara menyetarakannya gimana? Oke. Di sini saya mencari volume CO2 teman-teman ya. Karena kan di sini kebetulan yang datanya diketahui 12 ml CO2, makanya di sini dari yang diketahui A tadi volume CH4, saya cari berapa volume CO2 di sini. Nah, kenapa ini bisa A? Ini memakai perbandingan koefisien sebagaimana nomor 22 tadi, teman-teman. Kan di sini 1 ya koefisiennya. Ini juga 1. Kalau untuk koefisien 1 di sini itu nilainya A, maka kalau di sini juga 1, maka dia A juga dong gitu loh. Bisa kan? Nah, ini. Terus yang ini kita simpan dulu. Terus yang reaksi kedua kita pakai ke sini. Ingat tadi yang C24 volumenya kan 10 min A ya. Maka untuk yang kesininya volume CO2 di sini sesuai dengan perbandingan koefisien, kan di sini 1 nih. Kalau yang koefisien 1 aja 10 min A, maka kalau dia koefisiennya 2, ya tinggal 2 kali yang ini nih, gitu ya. 2 kali yang ini, jadi seperti ini. Bisa kan ya, pakai perbandingan koefisien ya. Atau kalau misalnya di sini katakanlah ini bukan 1 ya, misalnya ini 3 gitu ya. Berarti nanti di sini adalah 2/3 kali yang ini teman-teman gitu. Atau kalau di sini misalnya 4, maka di sini adalah 1/4 kali A. Itu teman-teman ya, harus bisa membuat perbandingannya ya gitu. Nah, sekarang dari persamaan pertama dan kedua ini kita dapat volume total CO2 teman-teman. Jadi yang ini ditambah ini. Ini A ditambah 2 kali 10 min A ya. 2 kali 10 itu 20, 2 kali min A min 2A. 12 dari mana? Dari soalnya. Karena yang diketahui 12 ml CO2 teman-teman ya. Oke. A kurangi 2A jadinya min A, 20 tetap ya. 20 ke kanan jadi min 20. 12 min 20 akan jadinya min 8 teman-teman. Min A sama dengan min 8. Alias A-nya adalah 8 gitu ya. Nah, karena akan merupakan volume CH4 ya, alias CH4 itu nanti pasti nilainya akan 8 gitu ya. Makanya nanti C24 itu volumenya adalah 10 min A alias 10 min 8 yaitu 2. Nah, jawabannya yang B. Etenanya 2 ml, metananya 8 ml teman-teman. Itu caranya. Lanjut nomor 24. Unsur P dan Q dapat membentuk senyawa dengan data sebagai berikut. Nah, ini ada 2 senyawa ya. Senyawa 1, massa P-nya ini, 2 ini. Senyawa 2, massa P-nya ini, Q-nya yang ini. Nah, menurut hukum perbandingan ganda dari Dalton, perbandingan massa Q pada senyawa 1 dan massa Q pada senyawa 2 adalah berapa? Itu teman-teman. Nah, sebelum kita ke sini, kita baca dulu ini teman-teman ya. Bunyi dari hukum Dalton itu tersendiri. Jika ada 2 jenis unsur bergabung ya, kalau di sini berarti P sama Q bergabung gitu ya, membentuk lebih dari 1 senyawa, entah 2 senyawa atau 3 senyawa, di sini jadi 2 senyawa gitu ya. Dan jika massa-massa salah satu unsur dalam senyawa itu sama, sedangkan massa-massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana teman-teman. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, kita akan coba
menjelaskan maksud ini menggunakan langsung contoh di sini teman-teman. Nah, kan kita ada P ada Q. Kita diminta mencari perbandingan massa Q di 1 dan 2. Karena kita mencari perbandingan massa Q di senyawa 1 dan 2, maka kita harus membuat massa P di sini sama ini tuh sama dulu teman-teman. Sesuai dengan maksud hukum ini gitu ya. Nah, kan kalau di sini massa P-nya kan 3,2, sedangkan di senyawa 2 massa P-nya itu 0,8. Supaya kita bisa mencari perbandingan yang di sini, kita harus menyamakan 0,8 menjadi 3,2. Makanya di sini dia dikalikan dengan 4. Supaya 0,8 menjadi 3,2 teman-teman. Jadi kalau dikalikan 4, ini kali 4, ini juga kali 4 ya. Gitu. Jadinya yang ini, karena ini udah sama, nah sesuai dengan hukum ini, maka perbandingan massa unsur lainnya adalah dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana. Ya udah deh, berarti massa Q-nya itu perbandingannya apa? Ya 3,2 dibanding 4,8. Biar lebih sederhana, kita bagi dengan 1,6 ya. Ini bagi 1,6 menjadi 2, dibagi 1,6 menjadi 3 teman-teman. 2 banding 3, jawabannya yang D. Clear? Gampang? Pasti bisa. Lanjut nomor 25 teman-teman. Sebanyak 10 liter gas etana direaksikan dengan gas oksigen berlebih menurut reaksi berikut. Baca sendiri ya. Volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada suhu dan tekanan yang sama adalah berapa liter gitu. Nah, ini mirip yang soal nomor 22 tadi teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Caranya sama. Tinggal kamu cek dulu apakah dia sudah setara atau belum ya. Kalau belum disetarain, kalau udah ya udah gitu ya. Tinggal dikerjakan. Di sini kebetulan udah sama dan setimbang. Buktinya apa? Kamu cek nih. Ini ada 2 kali 2 ada 4C. Ini juga ada 4C. Ada 2 kali 6 12H. Ini juga 6 kali 2 12H. Ini ada 14O, ini juga ada 14O teman-teman. Clear ya, udah setimbang ya. Nah, sekarang tinggal hitung nih. Yang dimintakan volume gas CO2-nya ya. Karena yang diketahui itu 10 gas etananya, ya udah yang volume etana bagi volume CO2 yang diminta di soalnya. Sama dengan koefisien C26 per koefisien CO2. 10 ke sini, koefisien C6 ini C2 itu 2, koefisien yang ini 4 ke sini. Tuh. Nah, supaya kamu ketemu ini, bisa memakai kali silang atau bahasa gampangnya nih teman-teman. Ini kamu putar balik ya. Terus kaliin dengan yang 10 ini. Gitu. Bisa ya? Ketemunya 20 liter teman-teman. Kalau bingung cara ini, silakan ketik komentar di kolom komentar teman-teman ya. Nanti kita jelaskan lebih detail. Lanjut. Nomor 26. Senyawa mempunyai empiris ini. Jika MR senyawa itu 60 dan AR ini MR itu massa senyawa relatif, AR itu massa atom relatif teman-teman ya. Massa molekul relatif, sorry. Kalau AR dari C itu 12, H itu 1 dan O itu 16, maka rumus molekul senyawa itu adalah apa gitu teman-teman. Oke. Rumus empiris itu kan sebetulnya rumus molekul yang paling sederhana ya teman-teman ya, yang disederhanakan gitu. Nah, kalau dia bilang seperti ini rumus molekulnya, maka kuncinya adalah kita harus tahu berapa nilai N-nya itu teman-teman. Nah, di sini massa relatifnya adalah CH2O. Nah, kita ambil dulu yang ini nih ke sini. Kita breakdown ya, berapa massa relatif dari CH2O itu sendiri. Ini ada 1C ditambah 2H atau 2 kali H ya, tambah O teman-teman. C itu 12 massa atom relatifnya, 2 kali 1 ya, H itu 1 dan O itu 16. Yang sering muncul di soal itu ini teman-teman, C itu C, H sama O itu hafalin terus ya. Dan bisa aja nanti di lain soal ini nggak dikasih tahu dari soalnya.
Makanya ingat-ingat terus, C itu 12, H itu 1, dan O itu 16 teman-teman. Kalau kita jumlahkan 30 ya. Nah, karena tadi itu dia bilang MR-nya itu 60, ya udah, tadi kan ini nilainya 30, N-nya ke sini, ini kali ya, kali sama dengan 60 dari yang ini nih. Berarti N-nya itu berapa? Ya 60 bagi 30, 2. Karena N-nya itu 2, maka rumus empirisnya menjadi yang ini teman-teman. Yang tadinya seperti ini, N-nya ganti dengan 2. Nah, lihat aja tuh opsi yang A, B, C, D, E. Yang jumlah atomnya sama dengan yang ini. Kan kalau ini kita kaliin kan, C kali 2 kan jadi 2 atom C. H2. 2 kali 2, 4 ya. Berarti ada 4 atom H. Ini 1 kali 2, 2 atom O. Maka yang mungkin adalah yang CH3COH. Ini ada 2 atom C sama ada 4 atom H. Ini ya 3 tambah 1 4 sama dan 2 atom O. Clear, gampang dan benar. CH3COH teman-teman. Nomor 27. Suatu senyawa mengandung 32,4% natrium dan seterusnya itu, dan sisanya oksigen. ARNA itu 23, H itu 32 dan O16. Apa rumus empirisnya teman-teman? Sekarang diminta mencari rumus empirisnya ya. Nah, ini udah dari soal, juga dari soal. Nah, berarti kalau gitu persentase O-nya berarti apa? Ya 100 gitu ya. Kan dia sisanya tuh 100% gitu ya. Dikurangi ini tambah ini. Ketemunya 45% untuk yang persentase oksigennya teman-teman. Nah, sekarang kita buat perbandingan dari yang ini ya, natrium banding belerang atau sulfur dibanding O teman-teman. Nah, ini persentasenya kita taruh ke sini, airnya gue kita taruh ke sini, tarik ke sini. Nah, sekarang kita buat permisalan. Misalnya A itu adalah jumlah atom Na-nya, B itu jumlah atom S, dan C itu jumlah atom O-nya teman-teman ya. Makanya ini jadi A banding B banding C. Ini didapat dari apa? Yang ini bagi ini. Ini bagi ini bagi ini yang ini teman-teman. Kalau kamu hitung memakai kalkulator, ketemunya 1,4, ini 0,7, 2,8. Itu ya. Dan biasanya kalau ulangan boleh kok memakai kalkulator untuk menghitung seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini, supaya dia menjadi bulat, kita bagi dengan 0,7 semuanya teman-teman. Ini jadinya dibagi dengan 0,7 jadinya 2, 1, 2,8 bagi 0,7 jadinya 4 teman-teman. Alhasil, perbandingan jumlah atom Na banding S banding O adalah 2 banding 1 banding 4. Kalau kita lihat dari opsi-opsi ini, harusnya apa teman-teman yang benar? Yang Na2SO4 ya. Ada 2 atom Na, 1 atom S, dan 4 atom O. Kalau ini kan ya kok berarti jawabannya yang C. Kalau yang A kan dia ada 1, S-nya 1, ini 4. Nggak sesuai kan? Yang B kan Na-nya 1, S-nya 2, O-nya 4 juga nggak sesuai. Berarti yang sesuai adalah C aja teman-teman. Begitu nomor 27. Kita lanjut nomor 28. Jika AR dari N 14 itu ya, terus H itu 1, S itu 32, dan O itu 16, diminta mencari berapa HR dari NH4 2 kali SO4. Ya ini mah gampang ya, nggak saya ajarin pasti udah bisa semua teman-teman ya, cuma diminta mencari MR nya aja. Ya udah, karena ini yang ini 2 kali, berarti 2 kali N itu 2N, 2 kali 4 itu berarti 8H ya. Nah, S1, O-nya ada 4 teman-teman. Ya diganti aja biasa, terus dikaliin, tambahin, ketemulah 132. Gampang ya. Nomor 29. Data yang diketahui massa dari ini ya, C6H12O6
Ini adalah rumus kimia dari gula atau glukosa ya. Masanya, ini yang diminta ya. Berapa massa zat 0,5 mol C6H12O6? Berapa masanya? Berapa gram gitu ya? Kalau diketahui ARC itu ini, H dan O itu. Maka step pertamanya kita harus mencari MR dari massa molekul relatif dari yang ini ya. Ya, biasa kayak tadi tuh, nomor 28. Dihitung. Ini ada 6C, 6 kali C, 12 kali H, 6 kali O. Ini masuk ke sini. Kaliin ya, tambahin ketemunya 180. Nah, sesuai dengan rumus yang udah kita tahu ya di kimia bahwa mol adalah massa per mR. Berarti kalau kita lakukan sedikit modifikasi rumus ya, maka massa adalah mol kali mR ya. Nih. Massa sama dengan mol kali mR. Gitu. Karena molnya itu 0,5 kali mR-nya yang ini ketemulah 90 gram. Jawabannya yang C teman-teman ya. Kita lanjutkan nomor 30. Nah, bila diukur dalam keadaan standar maksudnya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, berapa volume dari 2,8 gas C2H4 atau gas ethena teman-teman? Nah, step pertamanya lagi-lagi nyari MR-nya dulu nih. Tuh. Ya kan, ketemunya 28. Terus cari molnya. Dari apa? Dari massa ini dibagi yang ini. Ketemulah 0,1 teman-teman ya. Kalau udah, kamu bisa memakai rumus yang ini nih. PV sama dengan nRT. P itu tekanan dalam atmosfer, V itu gas dalam liter, N itu molnya, R itu tetapan gas, ini nilainya, dan T itu suhu yang diwujudkan dalam Kelvin teman-teman ya. Maka kalau kita nyari V adalah ya nRT dibagi P teman-teman ya. Kalau udah masukin tuh N-nya tadi ini, R-nya yang ini, T-nya ini teman-teman. P-nya 1 ya. Ini 1. Ketemunya yang ini. 2,24 liter. Atau cara lain yang lebih ringkas teman-teman. Ingat bahwa dalam kondisi standar volume molar volume satu gas, 1 mol gas adalah 2,24 liter per mol. Jadi setiap 1 mol gas dalam kondisi standar pasti volumenya adalah 22,4 liter. Kalau 1 mol aja segini, berarti kalau setengah mol kalau 1 mol aja segini, berarti kalau 0,1 mol berapa? Iya, tinggal majuin komanya kan. 2,24 liter teman-teman sebetulnya. Gitu aja kan, simple ya. Atau memakai rumus yang ini nih, udah saya buatin ya. 1 mol gitu kan, dibagi mol yang dicari, misalnya kita gitu ya. Terus sama dengan ini 22,4 per X yang kita cari nih teman-teman. Tadi kan ini 0,1 ya. Nah, terus dikali silang. 1 kali X itu X sama dengan 0,1 kali yang ini. Ketemulah 2,24 liter. Selesai nomor 30. Kita lah sambung ya nomor 31. Kita insya Allah masih ada 10 nomor lagi sampai nomor 40 teman-teman ya. Semangat terus pokoknya. Nah, pada pemanasan 38 gram kristal MgSO4 XH2O gitu ya, didapatkan 20 gram MgSO4 atau magnesium sulfat anhidrat ya. Jika diketahui ARG itu segitu dan seterusnya berapa X-nya gitu ya. Ya teman-teman semua, di sini kan oke, pertama ingat teman-teman ya bahwa
massa sebelum dan sesudah reaksi itu pasti sama. Kan dia bilang ya, tadi di sini ada 38 gram MgSO4 di sini nih. Berarti yang ini tuh massanya 38. Dapatlah 20 gram ini. Berarti yang ini tuh 20. Kalau ini 38, ini 20, berarti ini berapa? Iya, 38 min 20 kan 18 gram. Berarti massa H2O-nya itu adalah 18 gram gitu teman-teman ya. Oke, kita simpan. Terus hitunglah MR dari MgSO4 kayak tadi, ketemu yang ini, yang H2O juga ketemu yang ini. Terus cari mol MgSO4 nya teman-teman. Rumusnya ini wajib banget harus hafal ya, karena ini rumus dasar yang pasti akan dipakai kalau kita bermain tentang mol gitu teman-teman. Mol sama dengan massa per mr. Berarti ini massanya MgSO4 ya. Berarti yang 20 ini ya, 20 ke sini dibagi mr-nya yang ini nih, ketemunya ini. Terus sama dengan cara yang sama nyari mol H2O-nya, ketemu 1 teman-teman. Oke. Sekarang yang ini kita buat menjadi seperti ini ya. Jadi kalau ada suatu kristal seperti ini, nanti di sini kalau di soal bisa aja berubah jadi kayak CuSO4 dan seterusnya teman-teman ya, tergantung soalnya gimana. Pasti kalau dia direaksikan akan dipecah tuh. Ini mecah jadi ini juga jadi H2O teman-teman, terpisah gitu ya. Tadi di sini jadi 1/6, ini 1 teman-teman. Nah, kalau kita pengen lebih sederhana, maka tinggal ini ya, kita kali dengan 6 ya, supaya pecahannya hilang. 1/6 kali 6 itu 1, 1 kali 6 itu 6 teman-teman. Oke, ingat konsep bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Jadi kalau kita pengen tahu koefisien ini, bisa aja memakai perbandingan mol di sini teman-teman. Berarti kalau gitu 6 ini akan menjadi X di sini teman-teman, alias jawabannya yang E ya. Itu. Alias nanti di sini MgSO4 6H2O gitu ya. Itu teman-teman, selesai. Lanjut nomor 32. Sejumlah larutan yang mengandung 5,85 gram NaCl gitu ya, direaksikan dengan larutan yang mengandung 1,7 gram AgNO3 argentum perak 1 nih nitrat teman-teman ya, sehingga terjadi reaksi seperti itu. Ag itu perak, argentum. Nah, seperti ini reaksinya. Ini juga udah setara ya. Udah sama jumlah atom di kanan dan kiri, ini udah setara. Yang ditanyakan adalah ada berapa gram gitu ya, endapan AgCl yang dihasilkan di sini. Nah, pertama intinya adalah kita harus nyari mol dulu nih. Nyari molnya ini sama nyari molnya ini teman-teman. Pakai rumus mol ya. MR-nya cari dulu, baru nyari molnya. Ini ke sini. Ya, ini ya, yang ini ke sini, bagi yang ini, ketemunya 0,01. mRNA cari, ketemu ini gitu ya. Masanya yang ini turun ke sini dibagi yang ini, ketemunya 0,1 teman-teman. Oke. Terus nanti kamu cari juga berapa mR AgCl untuk operasi yang ini nanti. Oke, yang ini kita simpan dulu. Kita ke sini teman-teman. Nanti kita buat mula-mula reaksi sisa. Maksudnya apa sih? Nah, di awal modal kita adalah AgNO3 sebanyak 0,01 mol dan juga NaCl sebanyak 0,1 mol teman-teman. Nah, di bagian reaksi kan ini kebetulan udah sama ya koefisiennya. Berarti supaya dia maksimal, yang bereaksi itu pasti sebanyak 0,1.
0,01. Kok bisa dapat ini? Dari yang ini kamu cari mana yang dia lebih kecil. Kan kalau ini sama ini kan yang lebih kecil yang ini kan, maka ini akan yang menjadi di sini. Gitu. Ini kita pakai perbandingan koefisien ya. Ini 1, karena dia sama-sama 1. Dia juga sama. Ini kan juga 1 ya. Maka dia juga kalau kita buat perbandingan akan sama juga nih. Tapi kalau misalnya nih di sini 1 ya, di sini 2. Kalau untuk 1 aja segini, berarti kalau dia 2 jadi berapa? 0,02 teman-teman gitu ya. Pokoknya perhatikan perbandingan koefisien di sininya teman-teman. Itu kuncinya. Oke, dapat ini. Nah, terus kita kurangkan. Ini kurang ini habis. Ini kurang ini jadinya 0,09. Jadi setelah dia bereaksi, AgNO3 habis, nyisanya segini NaCl teman-teman, dan menghasilkan 0,01 AgCl dan 0,01 NaNO3 atau natrium nitrat gitu ya. Nah, karena kita diminta mencari massa AgCl-nya, ya ini kita ambil. Kita pakai rumus mencari massa dari rumus mol itu ya. Kalau kemarin kan mol sama dengan massa per mr, maka massa itu apa? Ya mol kali mr-nya kan. Mr-nya tadi kita udah cari di sini. Kaliin yang ini, ketemulah 1,435 gram peraklorida AgCl. Itu nomor 33. Ada 3 mol logam aluminium Al ya. Massa 3 mol logam aluminium adalah 81 gram. Berapa AR-nya? Wah, ini soal bonus ya saya kira ya buat teman-teman, karena so simple, so easy, dan harusnya bisa gitu ya. Bahwa kan kalau kita kemarin mol itu kan sama dengan massa per mr atau AR-nya ya. Kalau mol itu sama dengan massa per AR, maka AR itu apa? Ya massa per molnya teman-teman ya. Massanya itu 81, molnya itu 3. Bagiin, ketemulah ini. Pokoknya rumus ini cuma rumus modifikasi ya dari rumus yang kemarin atau yang tadi, yang mol sama dengan massa per mr atau massa per AR ya, tergantung senyawanya apa gitu. Nah, ini saya otak-atik jadilah rumus AR ini. 34. Ada reaksi ini teman-teman. Dia bilang gas A bereaksi dengan gas B membentuk C dan D. Jika dalam reaksi tersebut masih tersisa B, maka yang disebut sebagai reaksi pembatas adalah, nah, kalau sisanya B, maka kan A-nya habis teman-teman ya. Karena A-nya yang habis ya, maka yang menjadi reaksi pembatas adalah yang A-nya itu. Kenapa? Karena reaksi pembatas adalah zat yang lebih dahulu habis ketika bereaksi, alias dia itu adalah zat yang tidak bersisa saat reaksi sudah selesai teman-teman. Itu karena tadi yang habis itu A dan yang nyisa itu B, maka yang jadi reaksi pembatas adalah yang A-nya itu tersendiri. Itu ya. Oke, kita lanjut nomor 35. Sebanyak 30 gram gas etana atau C2H6 itu ya, dengan 11,2 liter gas oksigen dibakar itu ya. Jumlah yang ditanyain, berapa jumlah molekul gas H2O yang terbentuk? Nah, itu ada yang diketahui ya, L sama dengan 6,0 kali 10 pangkat 23. Oke, pertama tentu kamu harus bisa mengubah ini menjadi persamaan reaksinya dan yang sudah setara. Kalau lupa caranya, silakan dibuka nomor 22 dan 23. Tuh. Tapi intinya teman-teman, etana itu pasti ini, C2H6 ini wajib hafal nih. Dan karena dia pembakaran pasti ada bagian O2-nya nih. Nah, kalau ada seperti ini, ada CH seperti ini, entah berapapun di sininya, direaksikan dengan O2 atau dibakar, pasti akan menghasilkan CO2 sama H2O.
tinggal nanti berapa, 6, 4, 7, 2 nya ini dicari dari proses penyetaraan reaksi itu tersendiri ya, sebagaimana udah kakak jelasin di nomor 22 atau 23 di sini. Nah, pertama kamu cari berapa nilai mol C2H6 nya teman-teman, pakai rumus yang biasa, massa per mr, 30 dibagi nanti mr nya dari ini tuh 30 teman-teman ya, ini nggak saya tulis untuk memperingkas caranya aja. Jadi mr dari ini tuh 30, jadinya 1 mol teman-teman. Ingat rumus yang ini ya, bahwa kalau diketahui mol O2 seperti ini, maka kita bisa mencari mol dari O2 nya pakai rumus ini nih teman-teman ya. P nya 1 gitu ya, V nya tadi 11,2. Jadi ini asumsinya di kondisi setimbang teman-teman ya, per 0,082, ini yang ketetapan yang sebelumnya, kaliin 273. Ini kenapa bisa segini, karena ini dalam kita asumsikan kondisinya setimbang. Itu dapatlah di sini 0,5 mol teman-teman. Nah, kita simpan nih C26 itu ada 1 mol, yang ini ada 0,5 mol teman-teman. Terus kalau udah, kita ke sini. Nih ya. Jadi di mula-mula tuh ada 1 mol C2H6 sama 0,5 mol O2. Terus sebelum kita ke sini, lihat di sini kan koefisien dari yang ini sama ini kan berbeda ya. Karena berbeda, kita ke sini dulu nih. Kita perlu mengecek mana yang merupakan proyeksi pembatas, C26 kah atau O2 kah gitu ya. Gimana caranya? Nih, molnya bagi koefisien. Kalau ini kan berarti 1 bagi 2 ya, 0,5. Yang ini 0,5 bagi 7, 0,07 teman-teman. Di antara dua ini kan yang kecil kan tentu yang kecilan yang O2 kan. Karena di kecil yang ini, maka inilah yang akan menjadi proyeksi pembatasnya teman-teman. Tuh ya, 0,07. Makanya di sini kenapa dia 2 kali ini dari 2 ke sini kali yang ini nih teman-teman. Berarti yang bereaksi nanti adalah sebanyak 0,14 mol gitu ya. Terus yang ini kali 7 kan tentu akan ke sini lagi. Alias yang ini akan habis nanti ya. Oke, kenapa ini dapat 0,28? Sekali lagi ini karena perbandingan koefisien ya. Kalau untuk yang koefisiennya 2 itu nilainya 0,14, berarti kan kalau dia 4 gitu ya, segini kan, atau gini nih gampangnya nih, 4/2 kali yang ini. 4/2 kan 2 tuh, 2 kali yang ini ketemunya. Terus yang ini kenapa dia bisa gini, simpelnya gini, 6 bagi 2 kan 3, 3 kali yang ini, ya ini ketemunya teman-teman. Nah bisa ya, ini kita kurangkan, dapatlah ini, kurangkan habis, ini turun langsung. Nah berarti setelah reaksi ketemulah sebanyak 0,43 mol H2O teman-teman. Karena kita diminta mencari jumlah molekul gasnya, ya ini kaliin dengan ini nih teman-teman. Kaliin ketemulah yang ini. Nah kan teman-teman lihat ya, di sini kan nggak ada yang pas ya, tapi ini merupakan jawaban pembulatan sebetulnya ya, karena nanti jumlahnya nggak jauh beda dengan yang 3 ini. Maka yang ketemunya yang di teman-teman jawabannya 3 kali 10 pangkat 23 molekul gas H2O. Nah sekarang untuk berikutnya kita sudah masuk ke soal uraian teman-teman ya. Ada 5 soal gitu ya. Kita langsung aja lanjutkan. Tentukan bilox dari atom yang ditebalkan teman-teman ya. Ini Mn, Cr yang diminta, Cu nya sama N nya berapa. Yang A. Oke, ingat
secara umum bilox O itu min 2 teman-teman ya, kecuali untuk senyawa peroksida. Apa itu peroksida? Senyawa hasil penggabungan O dengan atom unsur 1A ya. Misalnya nih H2O2, N2O2. Kalau untuk konteks senyawa ini biloxnya O itu bukan min 2 tetapi min 1 teman-teman. Tapi selain yang senyawa seperti ini, O itu min 2 umumnya tuh ya. Itu yang perlu kamu hafal dari peroksida. Nah, karena kita diminta mencari biloxnya ya. Ini ada 2O, berarti 2 kali O, O-nya itu min 2. Nah, kenapa ini 0? Karena di sini bukan ion ya, dan ini nggak ada apa-apa nih, berarti langsung 0 aja. 2 kali min 2 itu min 4, pindah ke kanan jadi plus 4. Yang ini, ya ini nih. Kita diminta mencari CR-nya teman-teman. Ingat, O itu min 2 ya tadi ya, dan K. Karena K itu merupakan unsur 1A, maka otomatis biloxnya itu pasti plus 1 ya teman-teman ya. Pasti gitu. Semua golongan 1A biloxnya K. Biloxnya plus 1, sorry. Udah nggak fokus ini Kak Doni nih. Oke gitu. 2 kali K, C-nya sekali, O kali 4 ya. Ini 1 ya. O-nya min 2. 2 kali 1, 2. Ini kali ini min 8. 2 kali min 8, 2 kurangi 8 itu min 6 gitu ya. Pindah ke kanan, jadinya plus 6. Lanjut. Sekarang yang C ya. Yang tadi lagi. Ya udah, Cu2 berarti 2 kali Cu, O-nya cuma 1 ya. Berarti ini langsung kita ganti dengan min 2. Oke, ke kanan jadi plus 2 ya. Berarti Cu-nya adalah plus 2 bagi 2 atau plus 1 teman-teman. Oke, lanjut ke nomor yang ini C ya. Ini yang C, ini D, belum diganti lupa. Yang D sekarang. Oke, ingat bahwa bilox D itu umumnya adalah plus 1 kecuali senyawa hidrida. Apa itu senyawa hidrida? Senyawa hasil penggabungan antara H dengan atom unsur 1A atau 2A teman-teman. Contohnya nih LiH, NaH, CaH 2 kali. Untuk konteks yang seperti ini atau senyawa hidrida seperti ini, maka bilox O itu bukan plus 1 tetapi dia min 1. Nah, karena sekarang kita bukan merupakan senyawa hidrida, maka H di sini nilainya plus 1 teman-teman ya. Gitu. Kaliin jadinya 4 kan? Pindah ke kanan jadi min 4. 1 min 4 min 3 teman-teman. Jadi biloxnya N itu min 3 di sini. Selesai nomor 36 ya. Nah, sekarang lanjut 37. Analisis senyawa hidrokarbon menghasilkan data berikut. Kadar karbonnya 92,3%, kadar hidrogennya 7,7%. Jika diketahui air itu dan seterusnya, MR senyawa itu 78, berapa atau tentukan rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa itu teman-teman. Oke. Nah, ini perlu sedikit analisis teman-teman ya. Bahwa yang namanya hidrokarbon itu memiliki rumus umum seperti ini nih. Hidrokarbon itu seperti yang tadi itu loh. Metana, etana, etena, propana, nanti ada butana, seterusnya. Secara umum dia ada C, ada H. Nanti tinggal berapa atom di sini dan ini berapa teman-teman. Oke, sekarang kita buat perbandingan ya. Kita buat C banding H. Turun, R-nya ke sini, H-nya ke sini. Kita buat permisalan. Nah, itu sebagai jumlah atom C dan B itu jumlah atom H-nya teman-teman ya. Ini bagi ini yang ini ketemunya, ini bagi ini ketemunya ini. Supaya dia jadi bulat, bagi dengan angka yang sama. Nah, ini. Oke, artinya perbandingan atom C dan H itu 1:1 teman-teman. Makanya rumus empirisnya ya ini masukin ke sini nih. N-nya 1, M-nya 1, berarti C1H1 ya, atau CH aja nih. Inilah rumus empirisnya teman-teman. Ketemulah yang empiris. Terus kita lanjut mencari yang rumus molekulnya nih. Ingat, karena dia perbandingannya 1:1, artinya adalah
N itu akan sama dengan M teman-teman ya. Itu udah otomatis ya, karena dia sama perbandingannya, berarti N itu sama dengan M teman-teman. Maka karena dia N sama dengan M ini saya ganti dengan N juga nih, karena dia sama kan jumlahnya kan. Oke, ingat MRC tadi 78 ya. Nah sekarang kita mencoba mencari berapa nilai N nya teman-teman. Ini kita breakdown ke sini ya. C kali N terus N kali H sama dengan 78 dari yang ini nih. Nah ini N nya kita keluarkan, C tambah H itu C nya 12, hanya itu 1 ya, jadi 13. Maka N nya adalah 78 bagi 13, 6 teman-teman. Berarti kalau N nya 6, M nya juga 6 kan. Nah itu C6 H6 teman-teman. Inilah rumus molekulnya. Selesai. Nah 37 38 sekarang. Sebanyak 4,52 gram hidrat dari kalsium sulfat ya. Itu dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Jika massa padatan kalsium sulfat yang terbentuk adalah 2,72 gram, tentukan rumus hidrat tersebut. Sebetulnya simpelnya sih kita mencari berapa nilai X-nya di sini ya. Ini mirip yang di soal PG yang tadi udah kita bahas di sebelumnya tadi teman-teman. Nah, terus oke. Pertama intinya sebetulnya kita mencari molnya ini ya. Molnya CaSO4 sama H2O. Maka kalau kita pengen mencari mol, harus tahu dulu apa? Yang pertama harus tahu dulu berapa massa H2O-nya. Dari mana? Dari yang ini kurang ini teman-teman ya. Tuh. Terus MrCaSO4 cari, MrH2O cari nih teman-teman. Nah, berarti kalau ini kayak gitu, mol CaSO4 apa? Ya massa bagi Mr. Massanya yang ini ya. Bagi dengan yang ini. Ketemunya ini juga segini. Terus yang ini kita buat perbandingan teman-teman ya. Ini banding ini. Nah, supaya ini enggak desimal, kali dengan 100. Ini kali 100 jadinya dengan 2. 0,1 kali 100 jadinya 10 teman-teman. Bagi 2 biar sederhana jadinya yang ini. Ingat bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Berarti kalau gitu, kalau dia CaSO4-nya 1, maka H2O-nya itu X-nya adalah 5 teman-teman. Kan ini 1 ya. 1 banding X, berarti kalau di 1 berarti X-nya 5 teman-teman gitu. Udah plus seperti ini. Selesai. Berarti rumus hidratnya apa? CaSO4 5H2O teman-teman. Tuh. Lanjut nomor 39. Dua lagi teman-teman ya. Dua lagi nih. Oke, H2O tambah CuO menjadi Cu plus H2O. Bila gas hidrogen yang diperlukan adalah dalam kondisi ini kondisi setimbang ya, adalah 11,2 liter, tentukan massa tembaganya. Nah, ingat karena suhunya 0 derajat dan tekanannya segini atau 1 atmosfer, berarti ini kondisinya standar teman-teman. Standar ya. Ingat, dalam kondisi standar, volume 1 mol gas itu adalah segini teman-teman. Ya. Setiap 1 mol gas dalam kondisi standar pasti volumenya 22,4 liter. Artinya, kan tadi itu gas hidrogennya segini nih. Kalau gas hidrogennya segini, maka itu ada berapa mol? Ya yang ini bagi dengan ini nih. Artinya segini liter tuh sama aja dengan 0, mol gas ya. Tuh. Oke. Ini kita buat ke sini. Yang H2O yang tadi 0,5 mol. Langsung kita cari mol Cu-nya teman-teman. Pakai perbandingan koefisien ya.
Nah ini nih, kayak yang di rumah sebelumnya teman-teman, di soal-soal sebelumnya tadi, di PG ada, di yang lainnya juga ada tadi. Berarti mol Cu itu adalah mol Cu dibagi mol H2 ini dikali dengan ini nih. Berarti 1 bagi 1 gitu ya, dikaliin yang 0,5 yang ini teman-teman. Sampai di sini kita ketemu mol Cu-nya ya. Ya udah, kalau kita mau mencari massa Cu-nya, tinggal memakai rumus nih. Mol kali AR. Ini 0,5. Ini turun, kaliin 31,75 gram teman-teman. The last one, nomor 40 teman-teman. Senyawa H2SO4 yang mempunyai massa 49 gram direaksikan dengan 20 gram NaOH membentuk Na2SO4 dan H2O. Tentukan A. Persamaan, B. Reaksi pembatas, C. Massa Na2SO4 yang dihasilkan. Oke. Di sini kita tahu ya. Ini caranya sama kayak yang sebelumnya tadi. Pertama, kita jangan menyentuh H sama O dulu, tapi sentuh yang selain itu dulu. Kalau di sini saya setarakan dulu yang Na dulu ya. Ini 1, ini 2, biar sama berarti ini kita kalikan 2 ya. Tuh. Nah, berarti kan kalau gitu Na-nya udah setimbang teman-teman ya. Nah, maka sekarang kita setimbangkan yang H teman-teman. H kan di sini ada 4 ya, dari ini 2, ini juga 2. Ini baru ada 2 nih. Karena ini 4, ini 2, yang 2 harus kita buat jadi 4 juga nih teman-teman, biar sama. Maka di sini kita munculkan angka 2 teman-teman. Ini udah setimbang ya. Ada ini 2, ini 2 jadi 4 kan, ini juga ada 4. Na-nya ada 2, S-nya ada 1 ya, sama. O-nya juga ada ini 6, ini juga ada 6 teman-teman. Itu udah setimbang. Nah, kalau kita mau mencari reaksi pembatas, berarti kita harus tahu dulu berapa mol yang ini sama mol yang ini teman-teman. Berarti kamu cari berapa MR ini, MR yang ini, mol yang ini, mol ini. Tuh. Ini saya ringkas langsung ketemulah ini teman-teman ya. Oke, kalau kita pengen tahu reaksi pembatas, sekali lagi caranya adalah mol yang ini ya, bagi dengan koefisien yang di sini nih. Yang ini berarti apa? Ya 0,5 bagi dengan 2, ketemulah ini. Karena NaOH ini lebih kecil dibanding yang ini, maka NaOH lah yang menjadi reaksi pembatasnya, yang kecil teman-teman. Tuh ya. Kita langsung yang C. Nah, untuk mencari massa Na2SO4, kita harus tahu berapa mol Na2SO4 setelah reaksi teman-teman. Kan tadi di sini awalnya ada 0,5 mol ya, ini juga ada 0,5 mol. Nah, karena tadi kita tahu yang menjadi reaksi pembatas itu adalah NaOH. Dan di sini tuh 0,25 ya NaOH-nya. Maka yang ini kenapa dia bisa segini? Karena apa? 1 kali yang ini ketemulah ini, tuh ya. Terus 2 kali ini jadinya yang ini teman-teman. Nah, ini kenapa bisa 0,25? Karena memakai perbandingan teman-teman. Ini kamu bisa memakai yang ini atau ini buat ngebandingin buat menghasilkan yang ini nih. Kalau yang ini berarti apa? Nilai ini didapat dari apa? 1 bagi 1 kan 1 kali yang ini. Atau 1 bagi 2. Tuh ya. Kan setengah tuh kali yang ini. Sama aja kan. Tuh. Nah, ini juga sama. Pakai perbandingan teman-teman. Perbandingan koefisien. Kita kurangkan. Sisanya ini. Kurangkan habis. Nah, turunkan langsung ketemu ini. Berarti setelah dia bereaksi, dihasilkan 0,25 mol Na2SO4 atau natrium sulfat teman-teman. Nah, supaya tahu M masanya, cari dulu MR dari yang ini. Ketemu yang ini.
Maka masanya adalah mol kali MR. Kaliin, dapatlah ini teman-teman semua. Selesai ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas 20 nomor bagian 2 ini dari pembahasan PAS Kimia semester 2 kelas 10 ya, SMA. Semoga apa yang tadi udah kita bahas bersama bisa membantu kamu semua di PAS nanti. Dan buat teman-teman yang belum bisa atau belum paham ya, sok bisa ditulis komennya di kolom komentar. Atau kalau pengen request materi bisa join ke grup Telegram saya di sini, atau tanya ke Facebook atau ke Instagram teman-teman ya. Terakhir, semangat buat teman-teman yang akan menghadapi PAS-nya. Jangan menyerah dan terus belajar. Karena kita tentu akan bisa mencapai puncak kesuksesan kalau kita mau berlelah dalam belajar itu tersendiri. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja ya subscribe, like juga, komen juga, dan share ke teman-teman yang lainnya supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang bisa dapat manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.